Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk data berpasangan. Seperti dikatakan tadi, jika uji data berpasangan, datanya itu sama, namun dilakukan uji dua kali, bisa uji sebelum dan sesudah. Mari kita lihat, di sini perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan sales dengan melakukan training kepada sales. Nah, berarti sales yang di training sama. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat 5%, alfanya nih 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales tersebut setelah training lebih tinggi? Jadi ada 10 nih, ada 10 orang yang diteliti. Nah, jadi Joni diteliti 2 kali, Ella 2 kali, sampai Zais juga 2 kali. Makanya dia dinamakan data berpasangan karena dia sepasang sebelum dan sesudah gitu, pra atau pasca atau apapun, tapi orangnya harus sama. Nah, karena di sini dikatakan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi, makanya dia pakainya satu sisi. Sama ya, MD kodenya adalah kurang dari 0, yang ini lebih dari 0. Tingkat signifikansinya 5% jadi dari soal, uji T-nya karena sampel kecil. Nah, untuk nilai T kritisnya, di sini kita lihatnya adalah untuk yang ini DF-nya adalah N-1. DF-nya adalah N-1. Di sini 10. Datanya kurang 1 sama dengan oh maaf, DF sama dengan 10. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat tadi 10 DF-nya ya, dia satu sisi alfanya 5%. 10 dia 9 berarti 9 alfanya 5%. 5% itu 0,05. Ini 5%, 9. Nah, ini 1,8311. Kita lihat samakah hasilnya? Nah, benar sama ya, 1,833. Kemudian kita lakukan analisis. Dengan Excel caranya sama, masih pilihnya di data, data analisis. Nah, kalau tadi ini adalah, ketika kita pilihnya, 2 sampel diasumsikan variansinya sama atau kalau yang bawah ini variansinya beda. Tapi kalau dia data berpasangan ini ya, dalam bahasa Inggris itu t-test paired set to sample for means. Nah, kemudian kita klik oke, kita berikan datanya. Oh ya, nah teman-teman sebenarnya ini boleh ya, silahkan kalau mau, apa namanya, ngasih ininya, label sebelum sudahnya diikut di blok. Nah ini tapi harus dicentang labelnya, yang ini juga. Jadi agar dia tahu bahwa yang paling atas itu bukanlah hasil analisis, tapi dia, judul data gitu. Nah ini kita klik, hasilnya kita letakkan di sini, alfanya udah bener ya 0,05, oke. Nah kita keluar, kita dapat rata-ratanya, kita dapat variansnya. Nah ini dia t-test-nya. T-test-nya adalah segini, terus di critical-nya ini. Nah, karena dia lebih kecil, maka diasumsikan apa? Maka di sini diasumsikan bahwa kita bisa tulis di sini, bentar. Oke. Nah, oke, bentar ya. Tadi saya udah tulis tapi udah hilang. Nah, di sini ketika hasilnya 3,715, dia lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita menolak hipotesis nolnya. Oke, nah di sini dilihat kita, hasilnya di sini dia positif ya. Kalau yang di kita hasilnya negatif. Bisa kita lihat lagi. Nah ini terjadi berarti karena kita tertukar menggunakannya, yang kita pilih jadi sebelum dan sesudahnya itu beda, sehingga hasilnya dia tertukar. Sekarang kita betulkan ya. Hmm.
Nah, ini dia hasilnya kalau tadi dia sudah tidak terbalik lagi, hasilnya sama. Nah, saya nih positif hasilnya aja sama. Sebenarnya, nggak masalah, cuman jadinya kebalik kalau ada negatifnya dia diabsolutkan bisa. Maka, di sini untuk nilai T hitungnya karena dia lebih besar daripada T kritis, kita sampulkan bahwa kita menolak hipotesis nol. Artinya dapat disimpulkan bahwa sampel cukup memiliki bukti untuk menyatakan rata-rata penghasilan setelah training lebih tinggi. Jadi benar bahwa rata-rata penghasilan setelah, training itu lebih tinggi. Sekian untuk yang uji data perpasangan, silahkan dilanjutkan. Oh ya, ini untuk hitungan manualnya ya.